menuntut ilmu syar'i, belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam juga kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan pertemuan kita. Insyaallah pada malam hari ini kita sudah masuk dalam pertemuan yang ke-11. Di mana pembahasan kita terakhir kemarin kita membahas tentang rukun iman yang terakhir atau yang keenam, yaitu al-qadar, beriman kepada takdir. Sebagaimana yang kita sudah jelaskan, ya, dari seluruh rukun iman tersebut hendaklah seorang hamba dia mengimani seluruhnya dengan segala konsekuensinya, ya, tidak hanya sekedar beriman dengan garis besarnya, ya. Contohnya tatkala seseorang mengatakan, ya, saya beriman kepada Allah. Nah, ini tidak sesimpel dengan apa yang dia ucapkan tersebut. Di situ ada beberapa hal yang mesti dia imani. Tatkala dia beriman kepada Allah, dia mengimani Allah Jalla wa Ala memiliki perbuatan, ya, memberikan rezeki kepada hambanya, menurunkan hujan, menjaga alam semesta ini, ya, ini termasuk di dalam muqtadanya, ya. Kalau seseorang dia beriman, maka dia mengimani hal ini, mengimani Allah memiliki perbuatan, otomatis konsekuensinya dia hanya meminta hal tersebut kepada Allah Jalla wa'ala. Dia minta, ya, kesembuhan atas dirinya dan keluarganya, dia minta kepada Allah. Ini konsekuensi dia iman kepada Allah. Dan di konsekuensi yang lain dia beriman kepada Allah adalah Allah Jalla wa'ala satu-satunya zat, ya, yang patut untuk disembah, untuk diibadahi. Maka dia hanya memberikan ibadah yang dia kerjakan hanya kepada Allah, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Nah, ini bentuk dia beriman kepada rukun iman. Begitu juga dengan, ya, yang lainnya yang sudah kita sebutkan dan jelaskan. Ya. Dan ini bukan hal yang main-main, teman-teman yang dimuliakan Allah. Perkara iman, ya, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Orang-orang yang dia kufur, ya, terhadap keimanan, cukup salah satu dari yang 6 ini, dia tidak percaya atau dia ragu, ya, faqad habita 'amaluhu, dihapuskan amal-amalnya, ya. Artinya pahala yang sudah dia kerjakan selama ini, dari salatnya, dari puasanya, dari zakatnya, dari hajinya, ya, dapat gugur dikarenakan, ya, dia meragui atau tidak mengimani salah satu dari rukun iman tersebut. Ya, termasuk dalam perkara ini, teman-teman yang dimuliakan Allah, adalah masalah takdir. Ya, kita sebagai seorang hamba, ya, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir kita. Ya. Allah Jalla wa Ala, ya, telah menentukan kepada kita, ya, dituliskan senang kita, sakit kita, susah kita, semuanya dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hikmahnya, ya, di antara hikmahnya bagaimana seseorang dia tidak mengetahui, ya, ujung dari akhir hayatnya, ya, atau kemana dia akan berlabuh. Ini hikmah yang besar. Seseorang yang tidak tahu dia akan masuk surga atau masuk neraka, ya, maka dia akan terus berusaha bagaimana dia melakukan yang terbaik.
berharap dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau dia tahu dia adalah penghuni surga, maka dia akan bermalas-malasan karena dia sudah tahu ya kita akan masuk surga. Begitu juga dengan orang-orang yang ahli neraka, contohnya ditakdirkan dia adalah penduduk neraka. Seorang yang sudah tahu dia adalah penduduk neraka, maka dia akan bermalas-malasan untuk beramal saleh. Ya, dia cukupkan, bahkan dia akan berlipat-lipat dalam mengerjakan kemaksiatan karena dia sudah tahu ya buat apa. Mending kita berbuat keburukan saja. Nanggung-nanggung ya, tempatnya sudah di neraka. Waliyadzubillah. Nah, ini diantara ya hikmah ya, Allah Jalla wa Ala merahasiakan takdir kita. Dan pada dasarnya ya Allah Jalla wa Ala ya tidak berhak bagi kita bertanya. Ini diantara adab ya. Kita tidak boleh bertanya kenapa Allah jadikan begini, kenapa Allah ciptakan begini, ya. Kenapa Allah lakukan begini, ya. Kita sebutkan Allah Jalla wa Ala berfirman, ya. La yas'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Jalla wa Ala tidak ditanya atas apa yang dia kerjakan, melainkan manusialah yang ditanya atas apa yang mereka kerjakan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sudah ditanyakan oleh para sahabat, kalau sudah ditentukan takdir kita, ya, tidakkah kita berpegang dengan takdir tersebut? Lalu Nabi katakan, ya kullun muyassarun lima khuliq. Ya disuruh kita beramal. Kemudian Nabi katakan, setiap orang itu dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Ya, untuk apa dia diciptakan. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lanjutkan, ya. Ya, hal yajuzul i'timadu ala takdir duna akhdil asbab wal ikhtiyar. Ya, ini kemarin yang terakhir kita bahas ya. Apakah boleh seseorang dia berpegang saja kepada takdir ya yang Allah tuliskan baginya tanpa dia melakukan apapun, tanpa dia mengerjakan sebab, tanpa dia berusaha ikhtiar ya. Allah Jalla wa Ala menjamin rezeki kita. Ya, sudah dituliskan oleh Allah. Boleh tidak seseorang dia hanya berdiam diri saja di rumah, ya, tidak berusaha mencari rezeki tersebut. Ya. Ini sebenarnya hal yang tertolak dengan akal kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Ya. Kenapa? Ya. Karena secara fitrah kita melazimkan kita untuk berusaha. Ya. Contohnya untuk minum saja, air minumnya sudah ada. Ya. Tapi untuk minumnya kita butuh mengambilnya, kita butuh memasukkan ke dalam mulut kita, kemudian kita butuh meneguknya, ya. Melazimi asbab, melazimi ya aktivitas. Tidak hanya sekedar berdiam diri saja. Ya, maka di sini pengarang hafizahullah taala mengatakan la yajuzu dzalik. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh seseorang berdiam diri, ya, lalu dia akan berdiam diri, berpasrah, menerima takdir apa yang Allah akan tetapkan baginya. Tidak boleh. Lianna Allah amara biimtithali amrihi wajtinabi nawahi. Kenapa? Karena Allah Jalla wa Ala memerintahkan seseorang untuk beraktivitas. Apa aktivitasnya? Amara biimtithali amrih. Diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Ini diantara ya, aktivitas. Wajtinab ya, nawahi. Menjauhi apa yang Allah larang. Sebagaimana firman Allah, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Ya. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Artinya kerjakan apa yang Allah perintahkan ya, semampu kalian, ya, semaksimal mungkin. Wasma'u wa ati'u, dengarkan dan taati. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya.
Allah Jalla wa ala tidak membebani seorang hamba melebihi usaha, kemampuannya. Ya. Baginya apa yang sudah ditentukannya. Wa 'alaiha maktasabat. Baik. Ya. Maka pada hakikatnya teman-teman yang dimuliakan Allah, secara fitrah kita melazimi memerintahkan kita untuk berusaha. Ya. Dan ini sudah banyak contohnya. Kita sebutkan kemarin bagaimana kisah Maryam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil sebab. Begitu juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menjelaskan ini, bagaimana seseorang hanya berpegang kepada takdirnya. Artinya kan semuanya sudah dituliskan, bagaimana seseorang dia menunggu saja apakah ini jalan yang terbaik. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan ma min nafsin manfusatin, tidak ada satu nafas pun di antara nafas-nafas, tidak ada seorang jiwa pun di antara jiwa-jiwa illa qad kutiba madkhaluha, kecuali telah dituliskan takdirnya. Faqala al-qaum, maka ada sekelompok manusia yang mengatakan mendengarkan ucapan Nabi tersebut bahwasanya takdirnya sudah dituliskan. Maka ada sekelompok manusia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina, faman kana min ahli as-sa'adah fahuwa ya'malu lis-sa'adah, wa man kana min ahli as-saqa fa innahu ya'malu lis-saqa. Wahai Rasulullah, tidakkah kita berpegang saja kepada kitabina, takdir kita, apa yang Allah telah tuliskan bagi kita? Faman kana min ahli as-sa'adah, barang siapa yang Allah tuliskan baginya dia ahli sa'adah, fahuwa ya'mal sa'adah, maka dia akan beramal dengan kebaikan. Kalau dia memang ahli surga, dia akan beramal sendirinya dengan amalan ahli surga. Wa man kana min ahli saqa, barang siapa yang dari ahli keburukan, fa innahu ya'mal syaqa, maka dia akan beramal keburukan. Qala, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab apa yang mereka tanyakan. Qala bal ya'malu fa kullu muyassarun. Tidak, tetapi kalian diperintahkan untuk beramal. Fa kullun muyassarun. Dalam riwayat lain fa kullun muyassarun lima khuliq. Setiap kalian ini akan dimudahkan, akan diarahkan apa tujuannya diciptakan. Diciptakannya untuk ahli surga kah atau ahli neraka, maka dia akan dimudahkan untuk beramal menuju amalan-amalan penduduk tersebut. Amma man kana min ahli sa'adah fa innahu muyassarun li amali sa'adah. Maka kita diperintahkan berusaha. Kita diperintahkan untuk memilih mana yang akan kita kerjakan. Orang yang dia adalah termasuk golongan orang-orang yang bahagia, ahli surga, fa innahu muyassar, maka dia Allah mudahkan di usahanya tersebut. Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah baginya, untuk ringan mengerjakan amalan-amalan saleh, amal sa'adah. Maka yang penting kita disuruh untuk berusaha. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, Nabi sebutkan, idza aradallahu bi'abdi khairan, apabila Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba, ista'malahu, maka Allah akan pakai dia. Para sahabat bertanya, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana Allah memakai hambanya tersebut? Lalu Nabi katakan, Allah berikan dia taufik untuk mengerjakan kebaikan. Kemudian fayaqbiduhu, lalu dia diangkat dan dimatikan, dicabut nyawanya dalam mengerjakan kebaikan tersebut.
Ya, segala sesuatu dimudahkan oleh Allah atas penciptaannya. Yang penting kita diperintahkan untuk beramal. Wa amma man kana min ahli syaqa, adapun yang masuk kepada golongan yang buruk, fa innahu muyassarun li amali syaqa, maka dia akan dimudahkan untuk ya bergelimang dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya membacakan firman Allah Jalla wa ala, fa amma man a'ta wattaqa, ya, barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, ya, wa saddaqa bil husna, ya, fasanuyassiruhu lil yusra. Dia berbuat kebaikan, ya, maka Allah akan mudahkan dia pada kebaikan tersebut, ya. Wa amma man bakhila wastaghna, ya. Adapun orang-orang yang bakhil wa kadzdzaba bil husna, mendustakan Allah Subhanahu wa taala, ya, fasanuyassiruhu lil usra, maka dia akan dimudahkan pula dalam keburukan tersebut, ya. Nah, inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullun muyassar, ya, segala sesuatu itu dia dimudahkan, ya, atas apa dia diciptakan. Di sini Allah sebutkan fa amma man a'ta, orang yang memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, wattaqa, dia bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, membenarkan, ya, membenarkan apa yang Allah beritakan kepadanya. Ya, membenarkan, melazimi di sini ketaatan. Ya, tidak hanya sekedar mendengarkan saja. Ya, tapi melazimi di sini ketaatan. Ikhwan yang dimuliakan Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, maka dia akan dimudahkan menuju, ya, kebahagiaan, jalan kebaikan, maka Allah akan mudahkan. Di sini melazimi yang pertama adalah sebelum Allah mudahkan dia berusaha terlebih dahulu. Ya, dia menginfakkan hartanya di jalan Allah, ya, wattaqa, lalu dia bertakwa kepada Allah, dia takut kepada Allah, dia ingat kepada Allah dimanapun dia berada, ya. Wasaddaqa bil husna, dia mengimani apa yang Allah sebutkan, apa yang Allah kabarkan, dia kerjakan. Artinya di sini melazimi amal. Kemudian baru selanjutnya itu datang fasanuyassiruhu lil yusra. Allah mudahkan baginya jalan, ya, kebaikan, jalan kebahagiaan. Wa amma man bakhila, ya. Adapun orang-orang yang kikir, ya, wastaghna, merasa dirinya cukup, ya, artinya ya, khair dan tidak ada masalah, mau sholat mau tidak sholat, alhamdulillah rezeki lancar, ya, anak banyak, ya, anak sehat-sehat semua, tidak ada masalah yang ditemukan, bisnis alhamdulillah berkembang, ya, padahal tidak sholat, padahal ya bermaksiat kepada Allah. Orang seperti ini, wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Jalla wa ala fasanuyassiruhu lil usra, maka kami mudahkan baginya jalan menuju, ya, kesengsaraan, keburukan. Ya. Dia beramal dengan amalan yang buruk, Allah mudahkan baginya untuk bergelimang dalam keburukan tersebut. Maka di sini pentingnya seseorang dia al-akhdhu bil asbab, ya, mengambil sebab atas segala sesuatu yang dia kerjakan, ya. Dan teman-teman yang dimuliakan Allah, tatkala Allah perintahkan kita mengambil sebab atas apa yang akan kita dapatkan, maka di sini kaum muslimin, ya, kita tidak, ya, tidak beriktimat kepada sebab tersebut. Tidak hanya bergantung kepada sebab tersebut. Ya, artinya apa? Kalau sudah dikerjakan pasti dapat ini. Nah, ini, ya, tidak boleh juga seseorang hanya beriktimat kepada sebab tersebut. Ya. Seseorang
ya, dia harus mengimani bahwasanya di situ ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia kerjakan sebab tersebut dia dapat, dia bisa saja dia tidak dapat. Ya. Contohnya seseorang, ya, A dan si B sama-sama usaha, sama-sama bekerja, mencari uang. Ya. Si B, ya Allah bukakan rezeki baginya, kaya. Si A usahanya sama, bahkan lebih. Ya. Si B pulangnya sore, si A pulangnya malam. Namun yang si B sudah kaya, yang si A masih juga belum kaya, biasa-biasa saja. Ini menandakan bahwasanya kita diperintahkan untuk mengambil sebab, tapi tidak sebab tersebut yang menentukan. Ya. Nah, ini kita harus hati-hati di antara kesyirikan yang muncul, ya, kesyirikan dari lafaz, ya, dari ucapan manusia. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya usaha tidak mengkhianati hasil. Nah, ini menafikan di situ hak Allah Jalla wa Ala. Ya. Berarti di situ dia mengatakan bahwasanya usahanya yang memberikannya. Ya. Nah, ini adalah perkataan, ya, Qarun zaman sekarang. Seorang mengatakan usaha tidak mengkhianati hasil. Ya, tak kala ditanya, ya, Qarun atas apa yang dia miliki, ya, dia katakan ini dari usaha dia, ya, dari kepintarannya. Sekarang muncul lagi bahasa yang bagus seperti itu ya, yang dipoles, ya, dikatakan usaha tidak mengkhianati hasil, ya. Ini juga keliru, ya. Bukan usaha tersebut yang menentukan hasilnya, tapi Allah Jalla wa Ala yang menentukan hasilnya, ya. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Nah, ma thamaratul iman bil qadar. Nah, apa, ya, buah dari seseorang dia beriman kepada takdir ini? Ya. Al-ula, ya. Buah yang pertama adalah al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala inda fi'lil asbab bihaitsu la ya'tamidu 'ala sabab nafsihi li'anna kulla syai'in biqadarillahi ta'ala. Ini yang kita sebutkan tadi. Seseorang dia berpegang, i'timad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bergantung hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Ingat teman-teman yang dimuliakan Allah, Nabi sebutkan di dalam hadis, Nabi katakan, "Man 'allaqa syai'an wukila ilaih." Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka Allah akan lepaskan dia kepada sesuatu tersebut. Allah biarkan dia bergantung dengan sesuatu tersebut. Tapi kita sebagai seorang muslim, kita i'timadu 'ala Allah, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas apa yang kita inginkan, ya, atas apa yang kita usahakan. Inda fi'lil asbab, tatkala kita mengerjakan sebab, ya, kita mencari rezeki, nah, kita bekerja, ya, maka kita bekerja. Nah, kita yang memohon hasilnya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya hasil yang diberikan tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita. Adapun manusia hanya sebagai perantara. Ya. Ini pentingnya kita berpegang kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak takut masalah rezeki ini, tidak bergantung kepada manusia. Ya. Betapa banyak orang-orang yang dia menggadaikan agamanya karena pekerjaannya. Ya, apalagi di akhir tahun yang sering disebutkan, ya. Di dalam agama Islam, ya, kita dilarang mengucapkan Natal, ya. Kita dilarang memakai atribut-atribut, ya, non muslim, ya, bertasyabbuh seperti mereka contohnya. Ya, lalu, ya, dengan alasan pekerjaan, seseorang muslim mau saja diperintahkan, ya, pakai topi ini yang melambangkan agama mereka,
pakai topi ini dalam merayakan acara agama mereka, ya. Nah, kalau tidak mau, ya saya pecat. Kalau tidak mau, keluar dari pekerjaan ini. Ya, betapa banyak kaum muslimin yang dia tidak bergantung kepada Allah tapi bergantung kepada manusia karena takut dia akan dipecat, hilang pekerjaannya, takut hilang rezekinya. Nah, dia kerjakan apa yang Allah larang, ya, demi mengiyakan apa perkataan manusia untuk mendapatkan rezeki, sementara Allah yang memberikan rezeki, ya. Allah yang memberikan kepada mereka adalah rezeki. Tatkala kita mengerjakan sebab tersebut, ya, kita mengimani Allah yang memberikan hasilnya. Bihaitsu la ya'tamidu 'ala sabab nafsihi, ya, sehingga manusia tidak bergantung kepada sebabnya itu, ya. Contoh seseorang dia bercocok tanam, dia menanam ada ladang, kemudian tanamnya bawang contoh. Kemudian bawangnya dirawat dari kecil, ya, kemudian dipupuk, ya, kemudian disiram semuanya, ya, dibersihkan, ya. Usahanya sudah maksimal, ya. Oh, ternyata ya pas panen, ya, panennya tidak seberapa, ya, bahkan menimbulkan kerugian, ya. Maka di sini seseorang dia mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bergantung kepada sebabnya tersebut. Memang sebab tersebut yang menjalankan kita kepada hasilnya, tapi hasil tersebut hanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lianna kulla syai'in biqadarillah taala. Karena segala sesuatu itu ya berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pentingnya kita belajar, ikhwan ini dimuliakan Allah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, tatkala kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita senangi, apa yang kita inginkan, maka kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, tatkala kita diberikan ya apa yang kebalikan dari apa yang kita inginkan atau apa yang kita minta, maka kita mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Ya. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Ya. Nah, ini kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala lianna kulla syai'in biqadarillah. Segala sesuatu itu berdasarkan takdir Allah Jalla wa ala. Kemudian yang kedua, ats-tsaniyah alla ya'jaba al-mar'u bi nafsihi 'inda husuli muradih. Nah, ini seseorang kalau dia menyangka bahwasanya apa yang dia dapatkan itu berdasarkan usahanya, maka dia akan timbul kesombongan ya, terhadap dirinya. Ya. Tatkala dia mendapatkan apa yang dia inginkan dengan usahanya, ya, seandainya Allah kabulkan, Allah berikan apa yang dia inginkan dari usahanya tersebut, dan dia tidak beriman bahwasanya hasil tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan timbul kesombongan di dirinya. Ini adalah berkat usahanya, berkat kepintarannya, ya, berkat usaha kerasnya, ya. Li'annahu sulahu ni'matun min Allah Ta'ala bima qaddarahu min asbabil khair wan najah wa i'jabuhu bi nafsihi yunsihi syukra hadhihi ni'mah. Ya. Karena apa yang dia hasilkan, ya, dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, segala bentuk kebaikan, ya, ini adalah dari takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari takdir Allah Subhanahu wa taala, keberhasilan, ya. Apa kebaikan yang dia dapatkan dari usahanya, ini bagian dari takdir Allah Jalla wa ala, dan itu kenapa di awal kemarin kita di antara poin-poin yang terkandung dalam iman kepada takdir adalah al-ilm. Ya, Allah Jalla wa ala itu memiliki ilmu. Artinya apa yang akan terjadi, kita masih berusaha, Allah sudah tahu apa yang hasilnya. Ya. Kita baru menyiapkan ya bibit untuk kita tanam. Allah sudah tahu bagaimana kesudahannya. Ya. Menandakan ya bahwasanya ini dari takdir Allah Subhanahu wa taala hasilnya. Ya.
Wa i'jabuhu bi nafsih, adapun orang yang bangga dengan usahanya, bahwasanya ini dari usahanya, ya, yunsihi syukra hadhihi ni'mah, maka dia melupakan rasa syukur, ya, atas nikmat yang Allah berikan tersebut, ya. Atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jadi karena kan dia sombong, ya, bangga terhadap apa yang dia kerjakan. Ats-tsalitsah, kemudian yang ketiga teman-teman yang dimuliakan Allah, at-tuma'ninah, ya, at-tuma'ninah. Ar-rahatu nafsiyah bima yajri alaihi min aqdarillahi ta'ala fala yaqlaq bifawati mahbub au husuli makruh lianna dzalika biqadarillah. Ya, seseorang yang beriman kepada takdir Allah, maka dia akan merasa tenang atas segala apa yang menimpanya, ya, karena segala sesuatu yang terjadi padanya tidak luput dari pengetahuan Allah, ketetapan Allah, maka dia akan merasa tenang. Rahatun nafsiyah, ya, tenang dirinya, bima yajri alaihi, terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Ya, kenapa? Karena segala sesuatu itu min aqdarillah, dari takdir Allah Jalla wa Ala. Ya, fala yaqlaq, dia tidak, ya, pusing, tidak menyakitkan kepadanya, ya, tidak berpikiran yang macam-macam terhadap musibah yang terjadi kepadanya. Dan kita manusia, ya, diuji oleh Allah, ya. Allah katakan dalam banyak ayatnya menerangkan tentang kita yang beriman ini, ya. Allah katakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan saja mengatakan saya beriman sementara dia tidak diuji? Tidak mungkin Allah akan uji, ya. Allah katakan lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat. Pasti akan diuji kalian, ya, dengan rasa takut, dengan lapar, ya, dengan kekurangan harta, ya, dengan hilangnya anggota keluarga meninggal dunia, ya, diuji, ya. Dan ujian ini tidak lepas dari takdir Allah Jalla wa Ala, ketetapan Allah terhadap dirinya, ya. Bahkan Allah Jalla wa Ala menyebutkan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ma min musibatin, ya, tidak ada satupun musibah, ya, musibah yang tertimpa bagi seorang muslim, bahkan duri, ya, yang mengenai seorang muslim, kecuali itu akan menggugurkan dosanya. Ya, betapa bangganya kita sebagai seorang muslim, ya. Di samping takdir Allah, Allah mengetahui apa yang baik untuk hambanya. Di situ disiapkan oleh Allah penggugur dosa, disiapkan di tempat lain, ya, peluang pahala, ya. Fala yaqla, ya, dia tidak pusing, tidak memikirkan, ya, bifawati mahbub, ya, dengan hilangnya orang yang dia cintai, artinya meninggal keluarganya. Dia paham bahwasanya ini adalah takdir Allah, akan menimpa, pasti akan menimpanya. Au husuli makruh, atau dia mendapatkan sesuatu yang dia tidak senangi, dia benci, ya. Ini adalah takdir Allah, ya. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Allah takdirkan dan Allah berhak berbuat apa yang dia kehendaki. Lianna dzalika biqadarillah, karena segala sesuatu itu, ya, berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya berusaha, Allah yang tentukan hasilnya. Ya, secara lahiriah, secara kauniyah, ini sudah bisa kita lihat. Coba lihat orang-orang yang bertani. Kebanyakan orang-orang yang bertani itu, teman-teman yang dimuliakan Allah, mereka rawat apa yang mereka tanam, ya. Mereka pupuk, ya.
mereka jaga, ya, diberikan pestisida dari segala hama, ya, mereka rawat. Ya. Tapi kenapa hasilnya berbeda-beda? Ya, si A hasilnya segini, si B hasilnya segini, si C hasilnya begini. Padahal usaha yang ditempuhnya sama. Kalau seandainya usaha tersebut yang memperoleh hasil, yang menentukan hasil, lakana, maka hasilnya akan sama seluruhnya. Ya. Tapi Allah yang menentukan hasilnya, maka hasilnya berbeda-beda. Si A hasilnya segini, si B hasilnya segini, si C hasilnya segini, ya. Ala qadarillahi ta'ala, berdasarkan kadar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, ya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Ya, tidak ada musibah yang menimpa manusia fil ard, ya, musibah di bumi, wala fi anfusikum, dan juga pada diri kalian, illa fi kitab, kecuali dia sudah tercantum, tertuai di dalam kitab, min qabl, dari dahulu, an nabra'aha, ya, kami tulis, ya, inna dzalika 'ala Allah yasir, segala itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah alim, Allah mengetahui apa yang akan terjadi, ya. Seandainya tidak terjadi pun Allah tahu seandainya dia terjadi, ya. Likai la ta'sau ala ma fatakum, ya, agar kalian, ya, tidak melupakan apa yang hilang bagi kalian, wala tafrahu, ya, dan kalian tidak merasakan senang, ya, yang berlebihan bima atakum, dengan apa yang kalian peroleh. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, ya. Kenapa? Karena Allah Jalla wa Ala, ya, tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang sombong, ya. Baik. Nah, inilah di antara buah dari al-imanu bil qadar. Seseorang dia mengimani takdir. Sampai sini ada teman-teman yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan. Hengki Yuliansa. Bismillah. Izin bertanya, Ustaz. Ya, tafadhal. Beberapa mufradat juga, Ustaz. Pertama tadi ya jaba wa ijabu. Yang di mana? Dari sani, Apa? Samratul iman daripada yang sani. Oh, iya, yang mana? Ya ajab. Ya alla ya'jabal mar'u. Ya, Nah, ya. Agar seorang, ya, tidak ujub, ya, tidak berbangga, ya. Dia tidak berbangga dengan dirinya. Itu maksudnya. Dia tidak berbangga. A'jaba, ya. dari kata ajaba. Ya. Ajaba ya. Kemudian ijabuhu itu satu ini, Ustaz. Satu makna dengan ya ajaba. Iya, sama-sama. Ya. Sama tadi yaqlaku bi fawati mahbubin. Yaqlaku Ya, yang qalaq. tadi. Ya, qalaq, ya. Qalaq itu artinya apa? Kerisauan, kegelisahan. Ya. Ragu, gelisah. Ya. Itu yaqlaq. Ya. Seorang tidak bisa tidur gara-gara apa yang dia memikirkan sesuatu. Nah, ini namanya qalaq.
Kalau sekarang galau begitu Ustaz ya. Gitulah. Ya, kalau sini ya kolak ini sudah jadi bahasa Indonesia ini, sudah jadi bahasa kita. Tapi di tempat kita di Indonesia yang kolak ini dia enak, ya, manis. Puasa ini. Ya puasa kolak ya. Kemudian bifawatin Ustaz, asal katanya itu apa? Ya, fata ya, ya bahasa dia apa terluput, ya, terluput atau terhilang baginya, ya, fata lahu salah, ya, terluput baginya salat, ya. Nah, Bifawati mahbub, dengan hilangnya orang yang dia cintai, artinya meninggal dunia. Au husuli makruh, syukran Ustaz. ya, afwan. Baik, rizqa. Afwan Ustadz, izin bertanya. Tadi di akhir halaman 63 kan tertulis au husuli makruh, yang artinya Ya, tadi atau mendapatkan yang dia benci. ya, Berarti kalau makruh itu kalau dalam fikih itu bisa diartikan sesuatu yang dibenci Allah ya Ustadz? ya. Baik, baik, ya. Makruh ya, secara istilah fikih, ya, sesuatu yang tidak ada di dalamnya apa sifat eh, pahala bagi orang yang mengerjakannya, kemudian juga tidak ada dosa bagi orang yang meninggalkannya, ya. Tapi ya ini secara fikih, ya. Nah, seorang yang mengerjakannya, ya, tidak ada pahalanya dan tidak ada pula dosanya, ya. Nah, istilah makruh secara bahasa adalah sesuatu yang dibenci, sesuatu yang dibenci. Nah, dan istilah salaf, ya, yaitu para sahabat dan para tabi'in, mereka menggunakan kata-kata makruh adalah sesuatu yang mereka benci. Kalau dikatakan kuriha indana, dimakruhkan di sisi kami, artinya dibenci di sisi kami. Ya, ini banyak dan perkataan Ibnu Mas'ud contohnya. Ya, yang kita dapati adalah ya makruh inda mereka, di sisi mereka adalah sesuatu yang dibenci. Nah, ini secara bahasa. Wallahu taala a'lam. Syukron Ustadz. Afwan. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan atau ingin bertanya saja. Ya, kalau ada yang ingin ditanyakan, tafadhal. Kalau tidak kita lanjutkan kepada ihsan. Gimana kita lanjutkan? Nuasil Ustaz. Nuasil. Baik. Kalau kita jelaskan pakai bahasa Arab, antum paham tidak ini? Sedikit-sedikit. Ya. Baik, labas. Ya. الدرس الرابع. الآن الدرس الرابع. وصلنا في الدرس الرابع بالموضوع الإحسان. الإحسان. وهذا الموضوع الثالث من الحديث. Ini adalah pembahasan ketiga dari hadis, dari pokok bahasan kita di dalam kitab ini, yaitu hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala Jibril mendatangi para sahabat bertanya tentang agama ini. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di akhir hadis tersebut, atakum fa innahu Jibril, sesungguhnya adalah dia Jibril, atakum yu'allimukum dinakum, dia mendatangi kalian
mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Nah, inilah dasar dari agama. Ya, setelah kita dahulu membahas tentang Islam, ya, disebutkan rukun Islam, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa saum Ramadan wa hajjil bait in istata'ta ilaihi sabila. Ini Islam. Kemudian Jibril mengatakan qala, ya, sadaqta, benar engkau wahai Muhammad. Ya. Kemudian Umar mengatakan fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Ya, kami terheran-heran. Dia yang bertanya, kemudian dia pula yang membenarkan. Seolah-olah dia tahu. Ya. Kemudian Jibril bertanya, fa akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku wahai Muhammad tentang iman. Kemudian Nabi mengatakan antu'mina billahi wa malaikatihi, ya, wa kutubihi wa rusulih, ya, wa tu'minu antu'mina bil yaumil akhir, ya, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Yang sudah kita jelaskan juga tentang rukun iman. Kemudian, ya, sadaqta, Jibril mengatakan benar, ya. Kemudian Jibril bertanya, ya, fa akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Kemudian Nabi katakan, ya, anta budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seperti engkau melihat Allah Jalla wa Ala. Fa illam takun tarah, apabila kamu tidak melihatnya, ya, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah melihatmu. Ya. Ini yang ihsan yang akan kita bahas pada darsul rabi', pada pelajaran yang keempat atau akhir dari pembahasan kita di dalam kitab ini. Ya, al-ihsan. Ya. Ada yang mau baca? Siapa yang mau baca? Tafadhal Hengki Yuliansa. Ya. An taqra' min al-bidayah, yani min al-mawdu'. من درس رابع Ustaz. Ya, ayo, ad-dars rabi'. بسم الله. الدرس الرابع الإحسان. بين فيما سبق مرتبة الدين وهما الإسلام والإيمان. ففي هذا الدرس سنبين لكم المرتبة الثالثة منه وهو الإحسان. Ya, sakin taslam akhi. Baca dengan baris akhirnya, ya. Nah, nanti kalau kita masih dalam marhalah belajar, ya kita baca saja sampai baris akhirnya. Ya, sanubayyinu lakum, ya, sanubayyinu lakumul martabata tsalitsata minhu, ya. Ya. Fa fi hadzal dars, ya. A'id. ففي هذا الدرس سنبين لكم المرتبة الثالثة منه وهو الإحسان. Aywa, ahsan. Ya. Bayyana fima sabaqa martabai. Ya, itu martabai. Ya. Ya. Martabai dini, ya, dua martabat, ya, atau dua kedudukan. Telah dijelaskan bayyana, ya, fima sabaq, pada yang telah lewat, martabai dini, dua martabat, ya, wahuma, dia keduanya adalah al-Islam wal iman. Fa fi hadzal darsi, dan dalam pelajaran kali ini, sanubayyinu lakumul martabata tsalitsata min, ya, akan dijelaskan kepadamu, ya, martabah atau kedudukan yang ketiga dalam agama Islam, yaitu huwal ihsan. Ya. Baik, al-akhar Muhammad Rifai.
Tafadhal. نعم أستاذ. بسم الله. فما الإحسان الإحسان لغة إتقان الشيء وإتمامه مأخوذ من الحسن وهو الجمال ضد القبح Wa وشرعا هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ahsan, ya. Al-ihsan lughatan, al-ihsan al-murad fihi yani al-ihsan fi al-lughah. Ma makna al-ihsan fi al-lughah? Ay makna fi al-lughah. Ya. Fi al-lughah al-ihsan bermakna itqan. Ya. Dia adalah itqan. Itqanu syai' wa itmamu. Ya. Menisbatkan sesuatu, ya, tasbit wa itmamu, atau menyempurnakannya, ihsan. Ini ihsan, ya. Ma'khudun minal husn, dia diambil dari kata husn, ya. Ahsana yuhsinu ihsanan, ya, ini dia kalimat ihsan, ya. Banyak dalam Al-Quran, ya, kalimat ihsan, ya. Coba di dalam firman Allah di dalam surah Al-Mulk, Allah juga katakan, ya, Allah Jalla wa Ala berfirman, ya, khalaqal mauta wal hayata alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini juga dari ihsan, ahsanu amala, ya. Wa huwa al-jamal, itu artinya bagus, ya, indah. Diddul qubh, ya, lawan dari kata al-qubh, jelek, buruk. Ini secara, ya, binisbati lil ma'na lil lughah, ya, fi makna al-lughah, ya. Wa amma fi istilahan, ya, istilahan al-muradu bihi yakni istilahan syar'iyyan, ya, fi syara', ya, atau fil Islam, wa an ta'budallah, ya, al-ibadatu lillah, ya, fi halin ka'annaka tarah, ya, ka'annaka tara Allah Ta'ala, ya. Fa in lam takun tarah, ya, fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah, ya, dalam kondisi, ya, engkau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in lam takun tarah, apabila tidak bisa kau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa innahu yarak. Sungguhnya Allah pasti melihatmu, ya, pasti melihatmu. Ini yang disebut dengan ihsan. Seseorang dia beribadah kepada Allah, ya, dia menghadirkan sifat muraqabatullah dalam ibadah tersebut, ya. Disebutkan oleh Nabi, ka'annaka tarah, sebagaimana engkau melihat Allah, ya. Maka dalam ibadah tersebut dia akan khusyuk ibadah tersebut. Allah, dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seandainya dia tidak bisa menghadirkan tersebut, ya, dan dia yakin di dalam hatinya bahwasanya Allah melihatnya, Allah mengawasinya, ya, Allah memuraqabahnya, maka dia tidak bisa bermain-main dalam ibadahnya. Dia tidak bisa memalingkan kekhusyukannya. Dia harus khusyuk dalam ibadahnya. Tidak boleh memalingkan pikirannya kepada yang lain tatkala beribadah kepada Allah. Dan inilah pada hakikatnya, ya, dalam amalan kita, dalam ibadah kita, dalam keseharian kita, seorang muslim menghadirkan muraqabatullah di dalam, ya, amalannya, dalam aktivitasnya. Ya. Baik. Manil akhar? Bismillah. Ahmad. Nah, Ustaz. Tafadhal. Ma taqsimul ihsani tanqasimul ihsanu ila aqsam. Ma taqsimul ihsani
Aywa, sahih. Kemudian tanqasimul ihsanu tanqasim akhi. Khata. Laisa tanqasimu. Yanqasim. yanqasimul yanqasimul ihsanu ila aqsamin. Ya, la aksamin. Ya, yanqasimu huna ya dia dengan domir ya huwa. Dia dengan domir huwa. Kembalinya kemana? Ya'udu ila, dia kembali kepada menunjukkan, domir itu menunjuk kepada siapa? Ihsan. Kepada ihsan. Ya. Ihsan ini dia mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Mudzakkar. Aywa. Kalau dia mudzakkar, dia domirnya harus mudzakkar. Yang qasimu. Ya. Tapi kalau seandainya contohnya ya apa contohnya ya? Al-usrah contohnya. Ya. Nah. Nah, maka dia tanqasimu. Ya. Jadi, kalau ada sesuatu yang dia nampak ya, tanda alamat muannasnya, nah ini lebih jelas. Ada lagi yang tidak nampak alamat muannasnya, tapi dia tergolong kepada muannas, jamak taksir contohnya. Jamak taksir. Ya. Jamak taksir yang dia ghairu akil. Ada jamak yang dia ghairu akil. Ya, yang tidak berakal. Tidak berakal. Maka ini juga dihukumi sebagai muannas walaupun tidak ada alamatut ta'nitsnya. Ya. Contohnya ya. Jamak dari pintu. Pintu apa jamaknya? Abwab. Abwab. Sekarang kita ingin terjemahkan ke dalam bahasa Arab, pintu terbagi kepada. Ya. Maka kita sebutkan di situ tanqasimul abwab. Kenapa abwab dia tanqasim? Dia dihitung sebagai muannats padahal tidak ada alamatut ta'nitsnya karena dia jamak taksir ghairu akil. Jamak yang dia ghairu akil artinya bukan jamak muannas salim, bukan jamak mudzakkar salim, yang dia tidak berakal, contohnya jamak benda ya. Maka dia dihukumi sebagai muannas. Maka tatkala itu kita mengatakan hadhil abwab. Ya. Hadhil abwab. Aywa. Baik, ini faedah ya. Faedah bagi kita. Ma taqsimul ihsan ya. Yanqasimul ihsanu ila aqsam. Ya. Terbagi ihsan itu dia kepada beberapa bagian ya. Baik, siapa lagi yang lain? Siapa tadi yang Marwan? Marwan, موجود؟ موجود. تفضل. الأول دون الآل. أولى. أولا. أولا إحسان بين العبد وبين ربه وهذا هو المقصود. أحسن. ثانيا إحسان بين العبد وبين الناس. ممتاز. ثالثا إحسانus sun'ati wa itqanuha idza sana'a al-insanu syai'an au amila amalan fa innahu
yujibu alaihi Yajibu. fa innahu yajibu alaihi ay ayyutkinahu Jamil. wa yutimmahu. Mumtaz. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Baik. Ya. Kita cukupkan demikian ya pelajaran kita pada hari ini. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan di akhir pertemuan ini. Ada yang ingin bertanya? Tafadhal yang ingin bertanya silahkan ya sebelum pertemuan kita tutup. Rizqa. Nah, Ustaz. Indakum soal? Maaf ya, Ustaz. Maafi? Maaf ya, Ustaz. Baik. Dikiranya lanjut Ustaz ini. Ya, kita insya Allah lanjutkan pada pertemuan selanjutnya insya Allah. Ya. Insya Allah kita masih punya banyak waktu insya Allah ya. Sekarang kita pertemuan yang ke-11. Insya Masih Allah boleh tanya Ustaz? Mau Bagaimana? tanya Ustaz? Masih boleh Ya, silakan. Ustaz? Masih boleh tanya? Ya, boleh. Tafadhal. Berkaitan dengan ihsan ini, kalau ihsan ini berlaku secara keseluruhan ya Ustadz, seperti rukun iman itu dalam hati, tentang amalan batin, tentang itu. Kalau Islam amalan badan, misalkan sholat ada waktunya, ada saat-saat tertentu, dan ada masanya. Kalau ihsan ini, apakah ihsan ini secara keseluruhan, mungkin begitu, atau mungkin ada penjelasannya, bisa dijelaskan Ustadz bagaimana? Mungkin yang saya sementara ini saya tangkap mungkin Islam iman itu amalan batin, Islam itu zahir, terus ihsan ini apakah secara global? Jadi dari secara fisik dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ya harus menerapkan ihsan juga, dari batin sampai dari zahir juga menerapkan ihsan juga. Mungkin mohon penjelasan Ustaz. Kalau khair. Baik. Ya, barakallahu fikum. Secara garis besar ya teman-teman yang dimuliakan Allah, apa yang disebutkan dari awal disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari iman, dari Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Seseorang dia akan yang dia masuk Islam, dia akan menempuh gerbang pertama yaitu Islam. Ya, seorang orang-orang yang orang-orang kaum muslimin maka pada hakikatnya mereka adalah Islam. Ini yang pertama, ya. Adapun iman, ya, ini adalah derajatnya di atas Islam. Di atas Islam. Ya, derajatnya di atas Islam. Ya. Setelah Islam, kemudian makin bagus derajatnya, dia masuk kepada iman, level iman. Nah, yang naik lagi di atas itu adalah baru ihsan. Ya, benar apa yang antum katakan, ya, bahwasanya Islam ini adalah amalan lahiriah. Adapun iman ini adalah amalan hati, keyakinan seseorang. Ya, yang notabene-nya adalah bahwasanya dia juga berdampak kepada amalan jawarih, karena tidak boleh seseorang mengatakan iman itu hanya sekedar keyakinan saja. Ya, tidak boleh. Iman dia adalah qaul, amal, dia adalah perkataan, ucapan, dan keyakinan. Ya, sejalan tiga itu. Ya, kalau seandainya salah satu kita nafikan, maka akan masuk kita kepada salah satu kelompok yang sesat. Ya,
apa itu? Murji'ah. Mereka katakan bahwasanya iman itu hanya sekedar keyakinan saja. Kalau sudah kita yakini selesai. Ya. Ini apa dampaknya? Secara lahiriah seseorang tidak ada aja permasalahannya. Toh iman juga keyakinan. Tapi pada implementasinya bermasalah. Bagaimana contoh? Kalau kita katakan iman hanya sekedar keyakinan saja, ya, maka seseorang yang dia berzina, ya, tidak akan rusak imannya. Seseorang yang dia membunuh, tidak akan rusak imannya. Kenapa? Iman di dalam hati. Ya. Adapun ya yang dilakukan itu perbuatan, seseorang membunuh, seseorang berzina, seseorang mencuri. Nah, ini yang dikatakan oleh Murji'ah. Jadi orang yang dia rajin ibadah sama orang yang ahli maksiat, imannya sama karena iman itu tempatnya di hati. Nah, ini keliru, ya, ini keliru. Ya. Ini keliru. Iman dia qaul, amal, kemudian al-qalb. Ya. 3. Ya, adapun secara lahiriahnya memang dia adalah amalan hati, ya, iman itu kan amalan hati. Masuk yang ketiga, ihsan. Nah, dia mencakup kepada keduanya. Ya, dia lebih umum, menjumal. Ya, dia mencakup kepada seluruhnya dan dia lebih diqqah, lebih lebih terperinci. Ya, setiap amalan yang dikerjakan, ya, dia menghadirkan muraqabatullah di dalam dirinya. Wallahu taala a'lam. Jazakallahu khair. Wa iyyakum. Andri, siapa ini? Andrika Ustaz. Andrika. Nah, tafadhal, ada pertanyaan. Mau nanya Ustaz, pada pembagian ihsan yang ketiga Ustaz, ada kata sun'ah Ustaz. Makna sun'ah Ustaz. Taib. Yang apa yang afwan, barakallahu fikum, ya. Zadakumullahu hirsan. Allah tambah semangat antum dalam belajar, ya. Apa Amin, yang Ustaz. belum kita jelaskan insyaallah pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Ya. Taib. Insyaallah. Barakallahu fikum, ya. Barakallahu fiik. Sun'ah, ya, dia berasal dari kata sona'a, artinya membuat. Ya. Artinya membuat. Makanya di sini kalimatnya, ya, itqanuha idza sana'al insanu syai'an, apabila seorang manusia dia membuat sesuatu, au amila amalan, atau mengerjakan satu amalan, fa innahu yajibu alaihi ay yutqinahu, hendaklah dia mantapkan amalan tersebut, dia itqankan, ya, wa yutimmu, dia sempurnakan, ya dia sempurnakan. Gitu. Ihsanus sun'ah wa itqanuha, membaguskan perbuatan dan menyempurnakannya, itu maksudnya. Allahu ta'ala a'lam. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Barakallahu fikum. Pak Adi. Pak Adi hadir, ya? Ada, ya? Pak Adi Suhono. Mawjud? Kaifa haluk? Mawjud. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Ana pengen dengar suara antum ini. Ya. Kaifa halukum? Khair? Alhamdulillah khair, Dad. Alhamdulillah, ya. Ashtaqu bi sautik. Ya, ana pengen dengar suara antum. Alhamdulillah, Dad. Alhamdulillah khair, Dad. Barakallahu fiikum. Kita peroleh, Dad. Baik, ya, kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini, ya. Semoga Allah berikan antum pahala yang besar, ya, dan Allah tetapkan hati antum untuk terus belajar tentang agama Allah, dan kita sama-sama belajar, ya.
kita ya, seorang muslim sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad, ya, minal mihbarah ilal miqbarah, dari pena, dari mihbar, ya, tinta pena itu, ya, dahulu orang makainya bukan pena, tapi dia dicelupkan kepada tempat tinta itu baru dituliskan. Ini mihbar namanya. Minal mihbarah ilal miqbarah, dari situ sampai ke kubur tetap belajar, ya. Ila mata ya imam, ya, sampai kapan? Minal mihbarah ilal miqbarah, ya, dari pena sampai kepada liang lahat. Ya, ini tugas seorang muslim. Allah katakan, ya, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, seluruh manusia dalam kerugian, ya, illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ya, disebutkan oleh para ulama, kamalul iman la, ya, tidak akan didapatkan, ya, illa, kecuali dengan menuntut ilmu. Seorang tidak akan sampai kepada kesempurnaan iman kalau dia tidak belajar, tidak mengetahui tentang agama ini. Ya, maka tatkala kita ingin menjadi orang yang tidak merugi, ya, kita belajar tentang agama Allah ini. Agama kita yang akan menyelamatkan kita pada kehidupan selanjutnya. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Itu saja yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Ya, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz.